secara pembibitan yang sering dilakukan oleh masyarakat juga seperti ini dengan lahan yang terdekat. Mengapa seperti ini kita lakukan? Artinya kita tidak usah memakai satu polybed bila lahan tersebut dekat dengan perjalanan kita, dekat dengan stasi rumah, jadi kita bisa merawat dengan cara yang baik, kemudian berukuran dengan jarak tanam sehingga dalam pembongkaran nanti sangat gampang yang kita lakukan, atau dengan memakai alat elam kah ataupun skop, jadi berapa seperlunya. Namun dalam hal ini, keuntungan pembibitan seperti ini bila terbentur dengan waktu masalah penanaman yang mungkin tidak terjangkau waktunya, sehingga perpanjangan akar itu tidak ada menjadi kendala. Tetapi kalau dalam polybed lewat dari usia 8 dan 7 bulan itu mungkin perakaran itu yang sangat memanjang. Jadi bisa terjadi pelipatan di dalam polybed. Tapi kalau di dalam tanah alam seperti ini mungkin tidak ada kendala terhadap perakaran jantan. Walaupun dia langsung ke dalam, artinya langsung menuju seberapa panjangnya. Jadi tidak ada terbentur karena keadaan perakaran. Dan ini salah satu mungkin pada saat musim penghujan seperti ini tinggal memindahkan. Artinya dia berapa yang dibutuhkan. Nah, jadi selainnya tetap terurus dengan cara yang baik. Tetapi tidak jauh dari penanaman bibit itu serta lokasi dengan keberadaan lokasi. Jadi khusus pada di tempat-tempat yang tertentu seperti ini. Cara pengambilan bibit saat akan melakukan penanaman. Jadi tanpa mengganggu perakaran. Jadi langsung kita ambil. Ya, Yasus tunggal. Karena sudah hasil seleksi. Yang sebenarnya baru kita melakukan persemaian dan dengan jarak tanam. Keadaan bibit seperti ini mungkin sekitar 14-16 bulan sudah mengawali proses pembuahan. Seperti ini, maka proses perakaran baru sedang timbul yang berwarna putih. Di penanaman tidak bisa terlampau lebih dari pangkal yang sudah ditentukan. Jadi pengaturan dengan secara perakaran, kemudian melempangkan perakaran sehingga mudahnya, artinya perakaran yang bergerak untuk tanaman kopi. Atau kalau terlampau lebih nanti ke atas ini, pada atas penanaman, sehingga bisa memperlambat proses pertumbuhan. Karena pohon kopi itu mempunyai, artinya mempulkan dulu perakaran yang baru tumbuh akan kembali, sehingga telah full perakaran di bawah nih, baru naiknya proses pengembangan di atas. Ini makanya dianjurkan pola tanam itu tidak bisa lebih daripada dasar yang sudah ditentukan. Jadi kalau sejenis ini pola tanam dengan perawatan yang betul-betul intensif, serta memang melakukan proses-proses keorganikan, saya berani menjamin sekitar 14-16 bulan dari usia tanam hari ini mungkin sudah memperoleh hasil yang awal. Artinya bukan dalam pasca panen, tetapi sudah nampak artinya proses pembuahan. Dan meratakan tanah, dan tanah tidak bisa dalam keadaan legok dan serta timbunan seperti ini. Jadi kalau tertimbun seperti ini menyebabkan akibatnya nanti timbulnya satu perakaran yang baru. Timbul perakaran baru sehingga full dulu perakaran yang baru itu baru dia naik proses ke atas. Maka dilarang untuk ditimbun pohon pangkal batang. Hanya meratakan tanah dengan keadaan yang semula. Jarak tanam kopi yang diwajibkan dan dianjurkan artinya kurang lebih dari 2,5 cm kali 25 kali cm. Bahkan lebih baik artinya di 27,5 atau 27 kali 27 di 4 persegi batu. Proses buah yang sudah mulai memasak tidak kalah juga besarnya dengan kalangan G1 dan G2. Dan berdasarkan hasil cita rasa juga yang sangat unik. Cupping score mungkin yang telah dirasakan kurang lebih dari 86,7 cupping score cita rasa dan aroma kopi dari julukan yang semarak sekarang di Kabupaten Setengah adalah Ating Janda. Namun dalam gen yang sebenarnya ini adalah tanaman kopi V88. Cuma dalam mencapai waktu 18
dan 16 bulan dalam proses hasil seperti ini, mungkin pemberlakuan plus dengan cara organik, tidak memakai artinya anorganik. Di perawatan pembersihan lahan yang selalu tetap, yang tanpa ada gangguan terhadap batang atau di sekitarnya. Pembuatan lubang angin atau rorak ini selalu dilakukan dengan cara berpindah-pindah, sehingga bisa tertampung pada saat musim hujan, kompos, atau air. Nah, jadi inilah salah satu proses mempercepat proses pembuahan pada tanaman kopi dari jenis P88. Manfaat dari naung pelindung sungguh bermanfaat bagi tanaman kopi. Karena menyangkut pada bidang cita rasa dan aroma kopi, kalau tanpa naung pelindung kita khawatir. Karena secara proses pemasakan kopi mungkin tidak dengan secara sempurna. Bahkan masak kuning, bukan merah mengkilat. Kemudian dampak positifnya dari naung pelindung yang sejenis lamtoro atau peti terhadap tanaman kopi sungguh erat ikatannya. Tatkala kita memberikan makanan terhadap pemupukan baik lewat organik terhadap tanaman kopi, sehingga satu buah pohon peti akan dapat menerima sisa ataupun hasil dari pemberian pemupukan karena perakaran pohon peti yang sangat dalam. Kemudian pada saat musim rontoknya daun lamtoro atau peti serta naung pelindung, sungguh bermanfaat yang dapat menampung. Artinya dari daun pohon naung pelindung itu sungguh bermanfaat pada tanaman kopi dalam kandungan unsur N dan kandungan dari kerontokan daun lamtoro terhadap tanaman kopi. Sehingga ini dapat merubah satu cita rasa yang unik bila memang keseragaman pola tanam di antara naung pelindung yang sejenis lamtoro terhadap tanaman kopi. Kemudian efek kedepannya apabila penanaman kopi tanpa memakai naung pelindung bisa terjadi artinya menyelang ataupun overbearing. Pada saat musim yang tertentu hasil yang cukup tinggi, tapi pada saat habis pasca panen bisa sampai 1 atau 2 tahun tidak memproduksi hasil. Karena pada dasarnya tanaman kopi itu adalah tanaman hutan yang ditemukan di tengah-tengah hutan, maka dari proses awalnya kopi itu harus memakai naung pelindung. Nah, juga banyak manfaat dari naung pelindung. Kemudian cara teknis pemenggalan mungkin 3 kali dari pohon kopi lakukanlah pemenggalan naung pelindung dengan cara alat yang tepat, sehingga tunas tumbuh yang baru, sehingga keadaan kondisi apalagi setelah habis musim proses pasca panen kopi itu dia selalu artinya tetap memproses cabang-cabang yang baru. Tapi kalau tanpa naung pelindung ini kita sangat khawatir. Terutama proses pemasakan mungkin dari ujung cabang, bukan dari pangkal batang. Sehingga proses pemasakan tidak mau merah dengan cara mengkilat serta sempurna, tetapi merah kuning ke kuning-kuningan. Dan cita rasa secara positif, real, yang kita gambarkan bahwa kalau kita berbataskan dengan hutan ataupun tamas di seputaran kita, yang dimakan oleh binatang ataupun luwak, musang, pasti terbukti yang di bawah naung pelindung. Dikarenakan artinya gula yang sangat tinggi yang dikandung oleh kopi tersebut. Kadar gulanya cukup tinggi. Maka bahkan dari salah satu makhluk pun memilih yang di bawah naung pelindung, apalagi kita sebagai manusia. Nah, ini terlebih bahwa kopi itu tidak mau ingin dengan sinar plus 100%. Berkisar di antara 70 dan 60. Dan mungkin tidak dibenarkan untuk naungan yang berdaun lebar, contoh seperti alpukat ataupun nangka ataupun jeruk, karena terlampau menghalangi sinar. Kita bisa lihat mungkin kopi tumbuh di bawah nangka yang berdaun lebar, memang proses buah betul berbuah, tapi proses dari bongkolan ataupun jarak buah ini terdapat pada pohon kopi itu tersebut mungkin sangat jauh sekali. Berarti mungkin di hasil otomatis drastis akan turun. Maka yang lazim kita pernah semenjak adanya kopi di Gayo ini yang dipakai oleh kakek-kakek kita dan sebagai sudah menjadi budaya, inilah tanaman peti atau lamtoro atau sejenis mungkin pengembangan baru pada saat sekarang ini. Ini salah satu sistem, tapi ada juga yang ditemukan dalam pelajaran dalam istilah perkebunan kopi
Inilah salah satu sistem bayonet. Kemudian menghidupkan kembali tumbuhan mungkin dari sebelah timur atau dari sebelah baratnya. Jadi ini mungkin salah satu sistem juga perlu kita lakukan. Namun dalam sistem pemberlakuan ini hendaknya usia kopi berkisar dari antara 10 sampai 13 tahun ke atas. Dalam melakukan pemangkasan teknis dan budidaya kopi Arabica Gayo, terutama sekali artinya kesiapan alat. Alat yang dipakai untuk melakukan pemangkasan. Yang pertama sekali adalah gunting, yang kedua artinya gergaji, alat pemotong, yang ketiga mungkin adanya salah satu yang perlu dipakai dengan alat umpamanya golok ataupun parang. Kemudian artinya tahap kedua tepatnya waktu dalam pemangkasan. Apakah itu di saat musim kemarau atau musim penghujan. Contoh seperti ini mungkin di musim penghujan di bulan Desember. Sebagai tujuan untuk mempercepatnya pertumbuhan tunas-tunas yang baru. Yang ketiga adanya tempat teknis serta cara yang dilakukan, artinya mana bahan, mana barang yang kita potong atau mana cabang yang kita tinggalkan. Sehingga inilah yang dapat memproses nanti hasil kedepannya yang cukup diinginkan oleh masyarakat petani di dataran tinggi Gayo. Kurang lebih artinya kemiringan di sekitar 60 kemiringan. Artinya kemiringan ini menghadap matahari sebagai tujuan untuk mempercepat prosesnya keringnya, artinya hasil daripada apa yang kita lakukan dengan terhadap pemenggalan. Maka perlunya pengambilan cabang sehingga tumbuhnya tunas-tunas yang baru yang untuk memproduksi hasil. Bukan banyaknya cabang, banyaknya hasil, tapi mustahil kalau tanpa cabang adanya hasil. Tapi cabang-cabang yang kita pelihara adalah cabang-cabang yang betul ingin memproduksi hasil dengan secara sempurna. Ya. Inilah salah satu teknik yang dilakukan masyarakat Gayo, Gayo Tengah dan Banda Meriah dalam proses pemangkasan kopi Arabica. Usia kopi kurang lebih sekitar 7 atau 10 tahun. Inilah salah satu hasil dari apa yang kita lakukan atau yang dilakukan petani. Proses tentang pemangkasan sehingga pencucian dan sampai pada saat ini mungkin dari pertama pemangkasan kurang lebih sekitar 14 atau 16 bulan bila dilakukan dengan pangkas yang seperti tadi yang kita lakukan. Jadi inilah betapa sayangnya kalau memang masyarakat Gayo, Aceh Tengah dan Banda Meriah hendaknya dapat mempunyai ilmu pengetahuan seperti ini. Kami yakin dan percaya bahwa strategi nasib masyarakat Gayo ini cepatnya dengan secara drastis berubah, bahwa sesuai dengan harapan pemerintah dalam lahan yang semaksimal mungkin kita bisa berupaya dengan hasil yang setinggi mungkin berdasarkan ilmu pengetahuan daripada petani. Yang kemudian mungkin kalau dari target awal pemetikan sehingga kita mencatat sampai nanti pada akhir musim pasca panen, kita yakin dan percaya kurang lebih dari 2 kg green per satu batang. Nah, kalau seperti ini yang kita lakukan mulai dari pasca panen awal hingga berakhirnya nanti, atau minim sekali 1.700 atau 1.600 kilogram green per satu tahun yang didapatkan oleh petani. Dan ini salah satu contoh perkebunan hanya cukup mengurangi cabang saja dengan beberapa cabang yang kita tinggalkan, tetapi cabang produksi yang kita pelihara namun membuahkan proses buah yang sangat luar biasa dan tanpa melakukan pemupukan, baik artinya anorganik, hanya melakukan dengan secara manual saja tanpa melakukan penyemprotan dengan pestisida. Jadi inilah salah satu contoh dekat upaya-upaya yang dilakukan oleh petani yang betul-betul bisa mempelajari teknis dan budidaya kopi Gayo Arabica. Bahwasanya inilah keberhasilan-keberhasilan dari
start pemangkasan awal sehingga proses pembersihan cabang ini akhir-akhir daripada hasil pemangkasan kurang lebih 16 atau 14 bulan dari awal pemangkasan. Inilah yang dapat kita sampaikan.